Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dengan mendapat syafaat beliau di akhir nanti. Dari seksi Budia dan Kesekretariatan DKM Al-Hidayah akan kami sampaikan agenda Amaliyah Ramadan apa saja yang ada di Masjid Al-Hidayah selama 1 bulan penuh. Terutama setiap malamnya kita ada tarawih. Insya Allah kita akan lakukan tiap malam setelah sholat isya berjamaah dengan 20 rakaat sholat tarawih dan 3 witir. Selain itu ada juga amaliyah lain, di mana bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Kami memfasilitasi bagi jamaah dari mulai bapak-bapak tiap malamnya kita sama-sama belajar membaca Al-Quran, tadarus tiap malam nanti bersama Ustadz Said atau Ustadz Khairuddin tiap malamnya. Untuk ibu-ibu di pagi hari pukul 8.30 nanti bisa sama Ustadz Khairuddin dan juga Ustadz Ahmad Syahid. Untuk remaja dan anak-anak tiap hari ba'da asyar sama-sama kita makmurkan masjid dengan bacaan Al-Quran. Selain itu bagi jamaah yang mau berbuka puasa di Masjid Al-Hidayah, insya Allah ibu-ibu jamiah telah mengatur jadwal buka puasa di Masjid Al-Hidayah tiap harinya. Di Masjid Al-Hidayah nanti ada panitia yang mengaturnya dari mulai remaja dan juga bapak-bapak yang mengaturnya. Selain itu juga nanti ada yang tak kalah pentingnya, sama-sama kita berbagi di lingkungan kita pada saudara-saudara kita yang membutuhkan atau yang kurang beruntung di tahun ini. Ada program Ramadan Berbagi, di mana tiap 1 minggu untuk 1 bulan penuh kita memberikan paket sembako kepada saudara-saudara kita di lingkungan kita. Mudah-mudahan saudara-saudara yang kurang beruntung ini dapat merasakan kebahagiaan sama-sama seperti kita berpuasa di bulan Ramadan. Selain itu, Masjid Al-Hidayah juga ada unit pengumpul zakat yang siap menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal dari bapak-bapak sekalian atau jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian. Nanti insya Allah bisa menghubungi bagian unit pengumpul zakat yang telah dibentuk di Masjid Al-Hidayah. Untuk yang lainnya bisa dapat dilihat agendanya apa saja di Masjid Al-Hidayah selama 1 bulan penuh. Selain nanti di 10 malam terakhir kita ada iktikaf, juga insya Allah secara umum nanti kita akan adakan acara buka puasa bersama pengurus RW, pengurus RT, jamaah semuanya di satu waktu insya Allah di hari Ahad tanggal 9 April nanti kita akan adakan buka puasa secara umum dan mudah-mudahan sebagai ajang silaturahmi juga. Untuk sholat tarawih malam hari ini akan dipimpin imam masjid kita Ustadz Ahmad Syahid. Dan sebelum sholat tarawih dimulai, sebagai kata sambutan dalam menghadapi Ramadan ini, dari Ketua DKM kita Bapak Haji Ahmad Kamali akan memberikan sambutan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita menjadi lebih baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai manusia dalam bentuk sosial.
serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang istiqomah menjalankan syariatnya ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah yang berbahagia. Pada bulan ini kita dihadapi pada 3 kewajiban yang tidak bisa kita lepaskan. Yang pada bulan ini juga bulan yang penuh dengan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang pertama kita adalah tentu kewajiban kita menjalankan sholat wajib. Kemudian menjalankan ibadah puasa wajib. Dan yang ketiga, menunaikan zakat juga wajib. Ibadah-ibadah yang wajib tentu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Oleh karena itu, kami atas nama pengurus DKM Al-Hidayah selalu dan senantiasa berusaha untuk memberikan fasilitas-fasilitas agar ibadah-ibadah kita, terutama pada bulan ini, pada bulan yang penuh dengan rahmat ini, kita semua bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik, dengan nyaman, dengan tenang, sehingga kita khusyuk menjalankan ibadah kita, dan insya Allah semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah wajib, tentu juga ibadah-ibadah sunnah yang banyak sekali terkumpul pada bulan ini, seperti sholat tarawih yang tentu tidak dapat kita laksanakan pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada bulan tarawih ini biasanya orang begitu bersemangat. Kita semua selalu bersemangat pada awal-awalnya. Tetapi biasanya makin ke ujung, semangatnya makin kendor. Karena apa? Mikirin pulang kampung. Betul ya Pak ya? Oleh karena itu ya, kami di Masjid Al-Hidayah ini selalu menghimbau, mari, walaupun kita sibuk apapun, kita usahakan kalau kita tidak bisa sholat tarawih di masjid, silakan sholat tarawih di rumah. Kalau tidak bisa bacaannya sholat tarawih ya, harus 20 rakaat di rumah, ya lebih baik sholat di masjid, karena jadi makmum lebih gampang daripada jadi imam. Tapi kalau misalkan mau kekeh sholat tarawih, dan saya mah sunnah di rumah. Nabi juga sholat tarawih itu dalam 1 bulan cuma 2 kali. Selainnya sholat tarawihnya di rumah. Tetapi sholat wajibnya dilakukan di masjid. Nah, Bapak Ibu dan para hadirin dan hadirat rahimakumullah, sholat tarawih yang kita laksanakan di masjid kita sesuai dengan uruf atau budaya atau kebiasaan kita mengambil yang 20 rakaat dan 3 witir. Namun bagi yang ingin sholat 8 rakaat, silakan ya. Silakan kalau sudah 8 rakaat mau lanjutkan sholat witir di sini atau di rumah, silakan. Tetapi kita sebagaimana yang sudah kita sepakati bahwa sholat di masjid kita ini 20 rakaat untuk sholat tarawih dan 3 rakaat witir. Kemudian juga ada sunnah-sunnah lain yang juga memiliki keutamaan, terutama sedekah. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Heru, kita sekarang ini setiap Ramadan masjid kita mengadakan program Ramadan berbagi. Nah, maksudnya apa? Ini adalah sedekah untuk saudara-saudara kita yang tentu tidak semua jamaah, tidak semua warga di Taman Raya ini memiliki kemampuan yang sama.
ada di antara keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang ada di Taman Raya ini yang kesulitan secara ekonomi, maka kita yang mampu itu diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah. Yang kedua, pada bulan ini juga masjid kita sedang membangun atau memperbaiki sarana di masjid kita. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan, di sebelah kiri, ya, tempat wudhu untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya sedang dilakukan renovasi. Nah, ini menjadi peluang bagi kita, menjadi ladang bagi kita untuk beramal jariah. Karena beramal jariah, beribadah pada bulan Ramadan itu lebih utama daripada bulan-bulan yang lain. Insya Allah nanti begitu Idul Fitri, sarana-sarananya sudah semua terrealisasi dengan baik. Insya Allah ke depan kita punya rencana untuk meluaskan masjid kita ke atas. Itu rencana jangka panjang. Kalau ke samping, ya, ke kiri, ke kanan udah mentok ya. Jadi ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, bisanya cuma ke atas. Insya Allah program berikutnya kita akan melaksanakan pembangunan jangka panjang yang dipimpin oleh Bapak Haji Suryono untuk pembangunan masjid kita. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami atas nama pengurus DKM Al-Hidayah tentu sudah bekerja keras, baik tenaga, pikiran, harta, ya, perasaan. Namun tentu kami juga merasa masih banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu, kami atas nama seluruh pengurus DKM Al-Hidayah memohon maaf yang sebesar-besarnya bila pelayanan kami terhadap jamaah kurang maksimal. Namun kami juga selalu siap untuk mendapatkan saran dan masukan, kritikan, bahkan ya, kalau ada hal-hal yang keliru silahkan ya. Kami sangat terbuka untuk kemaslahatan dan kemakmuran masjid kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Atas nama pribadi sebagai Ketua DKM, saya pada bulan Ramadan ini mohon maaf kalau tidak full untuk berada di masjid ini karena ada kerjaan yang memang saya harus pindah ke kota lain. Oleh karena itu, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata, bila ada perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.